Oke, teman-teman, untuk petani ataupun peternak puyuh dan untuk teman-teman yang ingin beternak juga, saya kali ini mencoba menjelaskan ataupun menyarankan kepada teman-teman ketika ingin eh, berencana untuk beternak puyuh, yaitu mengenai kandang yang baik untuk ternak puyuh. Nah, saya punya kandang puyuh ada sekitar 6 6 rak. Satu rak dia ada 5 tingkat. Nah, ini ukuran 75 kali 100. Jadi tingginya sekitar 2 meter. Nah, yang perlu saya jelaskan kepada teman-teman adalah saya ingin memberikan penilaian kepada kandang yang sudah saya buat ini, yang sudah saya desain ini, dan saya akan menjelaskan hal yang baiknya dan kekurangannya untuk bisa teman-teman bisa membuat kandang sendiri yang lebih baik dari kandang yang saya buat ini, sehingga teman-teman juga bisa lebih efektif dan efisien. Nah, pertama adalah untuk teman-teman, kita harus memilih kawat yang paling bagus ya, untuk menjadi alas ini, karena di sini bebannya di mana puyuh juga menginjakkan kakinya, di mana puyuh juga harus tidur, di mana puyuh juga harus berjalan dari kiri ke kanan untuk cari makan, untuk cari minum. Jadi kita harus pastikan alasnya ini sangat kuat. Nah, untuk punya saya ini, saya coba desain ini bisa ditarik ya, ketika ketika ramnya ini, kawatnya ini rusak. Jadi kita bisa tarik ini terus kita ganti dengan yang baru tanpa membongkar semua. Nah, saya hanya membuat kunci di sini, paku, untuk bisa dia kuat tidak bergerak. Nah, jadi teman-teman juga bisa melakukan demikian untuk menghemat waktu ataupun mempermudah penanganan ketika memang lantai dasar ini rusak. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita membuat sebagai pegangan untuk alas kotorannya ini. Jadi kita tinggal menariknya seperti ini. Jadi kita sisihkan kayunya untuk bisa mempermudah ketika kita ingin membersihkan kotorannya. Nah, teman-teman, kandang saya ini saya pikir masih kurang begitu maksimal ya. Salah satu contoh adalah ukurannya ini, ukuran antara alas dengan ini sebagai penahan supaya puyuhnya nggak keluar. Jadi pastikan teman-teman ini seukuran dengan telurnya, seukuran dengan telur, mungkin lebih besar dari kemiri lah, supaya juga puyuhnya nggak keluar. Nah, kalaupun puyuhnya nggak bisa keluar, tapi terkadang puyuh ini dia suka memaksa ya, jadi dia masuk ketika terjepit terus dia paksa, dan nanti dia akan terjebak di situ sehingga dia nggak bisa keluar, dan puyuh yang lain akan mungkin mengganggu ya, bahkan mencakar sehingga dia merasa kesakitan, bahkan juga patah sayap, patah kaki ketika dia memaksa keluar dari sini. Jadi teman-teman harus bisa pastikan ini seukuran telur. Nah, ini saya buat sebagai penghalang lagi supaya puyuhnya nggak keluar, supaya puyuhnya juga tidak memaksa keluar yang dapat mengakibatkan kematian. Nah, untuk kandangnya tetap teman-teman harus buat siku supaya dia kuat ya dan kokoh gitu untuk menahannya. Untuk dinding ini teman-teman, saya pikir tidak perlu kawat yang terlalu mahal ya. Dia murah karena dia cuman penyangga penahan supaya puyuhnya nggak keluar. Mungkin dari bahan paranet juga bisa dilakukan yang berukuran kecil di pinggir ini, tapi pastikan dia juga bisa leluasa angin keluar masuk. Nah, itu mengenai dinding. Nah, saya pikir teman-teman
kita sangat butuh tempat pakan yang seperti ini ya. Jadi ini saya rakit sendiri, namun saya pertama membeli pakan yang seperti ini. Nah ini cukup mahal ya, kalau nggak salah sekitar 27.000 satu. Ini saya beli dari Jawa, tapi saya juga bisa menirunya dengan menggunakan triplek. Nah dan volumenya juga bisa lebih banyak dari yang ini, jadi kita bisa mengatur panjangnya juga bisa kita tentukan. Nah jadi itu perlu kita perhatikan teman-teman untuk memperirit biaya. Jadi kalau misal kita membeli triplek yang mungkin bisa juga dari papan, jadi teman-teman bisa membuatnya sendiri tanpa membeli yang seperti ini ya. Oke. Nah terus kita juga tidak perlu membeli engsel ya, jadi kita bisa potong karet ban untuk ini. Nah karet ban ini bisa menjadi membantu untuk membuka pintu. Dan saya hanya membeli atau menyediakan mur cacing, ini sih harga 1.003 ini. Jadi dia lebih gampang, tinggal tutup seperti ini, jadi dia lebih hemat. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, ram yang ini juga nggak usah terlalu mahal, ini yang murah-murah saja pun bisa. Nah tapi untuk teman-teman, untuk sebagai gantungan air minumnya ini diusahakan yang kuat, karena dia terus basah biasanya dia mempermudah untuk keropos ya, jadi dia gampang keropos teman-teman. Jadi untuk ram ini tempat melekatnya tempat minum ini yang kalau modelnya seperti mangkok seperti ini, saya pikir ini perlu yang sangat kuat ya, yang sangat bagus. Nah di atasnya saya buat plastik, ini kan terbuat dari plastik. Tapi yang saya perhatikan adalah puyuh ini juga ternak yang cukup aktif ya, jadi dia sangat suka mematok. Nah ada sekitar beberapa ekor ya puyuh saya yang mati karena mematok plastik ini, sehingga melepas tenunan daripada plastik itu, sehingga dia menjadi talinya itu ada yang sampai mengikat kakinya, ada sampai mengikat lehernya. Mungkin teman-teman juga bisa lihat yang itu ya. Nah itu kan ada tali, nah itu bisa membunuh ternak itu, karena dia nanti mematok. Nah makin lama makin panjang, mau mengikat lehernya ataupun kakinya, sehingga dia nggak bisa makan. Nah kita harus pastikan ya teman-teman, untuk kandang utama daripada kandang itu dia harus tinggi sebenarnya atapnya. Ini punya saya ini memang karena model saya cukup kecil, jadi saya memanfaatkan garasi mobil. Jadi ini garasi mobil teman-teman, ini muat sekitar 1.000 ekor. Nah ini cukup rendah ya, dan dia juga seng, dan biasanya panasnya cukup tinggi di sini. Nah untuk pagi mau dia sampai 31, jadi ini masih jam 10 udah 31, padahal cuacanya cukup mendung. Namun saya bantu juga dengan kipas. Nah teman-teman, saya coba menilai daripada tempat minum puyuh ini. Jadi ini cukup efektif ya, efektif dan efisien saya pikir. Jadi sebenarnya dia untuk satu kotak itu juga sudah cukup satu, karena dia nanti karena punya bukan terus menerus ya minum, tapi dia sewaktu-waktu saja ketika dia haus. Dan ketika dia sudah minum, dia nanti akan cari ke tempat lain, pindah sendiri. Nah jadi tidak perlu sampai 2 ya aku pikir, karena ini juga cukup mahal ya, itu menambah pengeluaran untuk peternak puyuh. Nah jadi sebagai tangki utamanya, ini adalah sumber utama tangkinya. Nah usaha lebih besar jauh lebih bagus ya. Ini saya isi pagi untuk 1.000 ekor, dan saya isi juga sore. Nah tapi kita harus pastikan harus ada kerannya ini untuk menutup air ke kandang ya, supaya
ketika kita ada mau melakukan penanganan khusus ataupun memperbaiki mangkok-mangkok ini. Jadi ini menutup dan mematikan. Nah, untuk membersihkan mangkok ini, kita matikan saja seperti ini. Kita tunggu kira-kira setengah jam. Jadi nanti air yang di mangkok ini sudah akan habis diminum oleh puyuhnya, dan itu bisa kita bersihkan dengan mudah menggunakan spons cuci piring. Nah, jadi spons cuci piring bisa digunakan untuk membersihkan mangkoknya ini dengan dibilas pakai air bersih. Jadi sponnya seperti ini teman-teman, tinggal udah kering lapkan baru bersihkan lagi. Nah, itu seperti itu dilakukan secara berulang-ulang. Nah, teman-teman juga jangan lupa memastikan bahwasanya kerannya ini juga bersih ya, bukan bersih maksudnya memang seharusnya bersih tapi tidak tersumbat, karena kalau dia tersumbat biasanya air ke mangkoknya ini nggak akan masuk. Caranya adalah kalau kita perhatikan airnya cukup lambat masuk ke dalam mangkoknya, kita bisa buka dari sini, tiup, apakah menggunakan pompa atau juga menggunakan mulut kita sendiri. Itu juga sangat efektif dalam memperlancar aliran air ke mangkok-mangkoknya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman pastikan juga kandang utamanya itu punya ventilasi. Nah, ini salah satu kekurangan daripada kandang saya ini, memang karena keterbatasan modal. Tapi perlu kita perhatikan, dia harus punya ventilasi yang cukup banyak ya. Nah, kalau kita tidak menggunakan exhaust fan. Nah, salah satu masalah di peternakan puyuh ini juga adalah pengaturan kandang yang sering kandang dimasuki oleh ayam, jangankan ayam tapi juga tikus. Nah, tikus biasanya adalah hama yang sangat berbahaya kepada puyuh. Biasanya dia mau memakan telur, bahkan juga membunuh puyuhnya. Jadi itu perlu kita perhatikan teman-teman. Nah, saran saya, gunakanlah tempat pakan seperti ini, buat sendiri saja, buat ukurannya lebih panjang. Terus yang kedua, tempat minumnya sangat bagus seperti ini, sangat efektif menurut saya, yang saya alami ya gitu. Jadi dia tinggal hidupkan keran dari rumah ataupun mesin pompa air, setelah udah penuh matikan. Nah, jadi dia nanti akan mengalir secara otomatis. Nah, saya juga menggunakan full meternya, menggunakan benang. Jadi saya memodifikasi sendiri. Nah, jadi ini menandakan bahwasanya air di dalamnya setengah lagi gitu. Nanti kalau dia semakin naik ke atas berarti air di dalamnya makin kecil. Semakin naik ke bawah, airnya semakin menandakan semakin banyak. Jadi itu dulu teman-teman untuk review kandang kali ini. Semoga gambaran dari kandang saya bisa memberikan gambaran kepada teman-teman untuk membuat kandang yang lebih efektif dan efisien. Terima kasih teman-teman. Semoga menjadi petani ataupun peternak yang sukses dan sejahtera.